Kemudian yang paling mulia kamalul irfan. Ya, kamalil irfan. Dia punya ma'rifat kepada Allah sempurna. Jadi memahami ma'rifat itu tidak harus yang aneh-aneh. Ya, sudah ma'rifatu Allah, nanti kita sudah sholat, ruhnya Allah sudah menyatu dengan kita. Kita sudah terlalu aneh-aneh. Yakin Allah itu ada bersamanya selalu. Dia selalu hadirkan perasaan itu. Itu sudah masuk ma'rifat. Kalau ma'rifat yang seperti tadi, ruh menyatu, ruhnya Allah menyatu ke dalam ruhku, itu orang sudah fana, sudah sampai magom fana. Yang dia bicara itu gak dibuat-buat, memang gak sadar. Tapi kalau masih tahu warna uang ini, warna hijau, kemudian bicara fana, itu bohong. Bohong itu. Kalau fana itu semuanya dia lupa. Bicaranya ruh menyatu dengan ruhnya Allah, menyatu dengan, dikasih uang 1.000 sama 100.000, dia pilih yang 100.000. Berarti belum fana dia, masih sadar. Kalau fana hilang akal. Ya, Nabi Isa pernah ajarkan kepada murid-muridnya. Nabi Isa jalan di atas air, murid-muridnya kaum Hawariyun kagum. Bagaimana wahai guru? Dibilang kepada Nabi Isa, cara agar kami bisa berjalan di atas air seperti yang kau lakukan. Kata Nabi Isa, gampang. Coba kalian gali tuh di tanah. Ada murid beberapa orang, digali di tanah. Yang mereka dapat batu dibuang, batu dibuang. Dapat batu lagi dibuang. Ketika dapat emas, wah emas. Ternyata semuanya ketika batu dibuang, ketika emas semuanya sadar ini emas. Tidak ada yang buang emas. Kata Nabi Isa, saya bisa berjalan di atas air karena bagi saya batu dan emas sama-sama batu. Sama-sama saya buang. Nah, itu fana itu. Tapi masih tahu warna uang, pilih yang paling besar lagi. Itu bukan fana. Itu namanya bohong. Terus bicara ruh menyatu. Ya, ruhnya Allah itu harus menyatu begini. Kalau ibadah ruh belum menyatu dengan Allah, gak bisa. Ibadah kita itu belum sempurna. Ilmu kalian masih kulit. Kalau kami sudah isi, nah kasih uang, ini 1.000, ini 100.000. Masih sadar. Baru bicara fana, bicara ruh. Nah, kebanyakan bohong. Ma'rifat yang sederhana itu, kita takut sama Allah karena Allah selalu hadir bersama kita. Perasaan kita menghadirkan Allah. Kita takut melakukan pelanggaran di saat sendiri karena ada Allah melihat kita dan seterusnya. Itu namanya kamalil irfan. Ya, tapi bukan berarti saya mengingkari orang-orang tersebut. Ada yang asli, ada. Ya, seperti siapa? Kalau sudah sampai puncak fana di tanah Jawa ada, namanya Syekh Siti Jenar. Ia fana, tidak sadar lagi, sudah mengalami pengalaman spiritual yang tinggi. Yang dia ucapkan tidak sadar, sehingga seakan-akan bertentangan dengan syariat. Di tanah Aceh, Serambi Makkah Aceh, juga ada satu tokoh yang fana, namanya Syekh Hamzah Funsuri. Di Banjar juga ada Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari. Di Irak ada Al-Hallaj. Ini semua fana yang asli. Tuh, subhani fa'buduni ana Allah nahnu ruhani fi badanin wahid. Maha suci aku, sembahlah aku adalah Allah. Dua ruh sudah menyatu, ruhnya Allah dan ruhku di dalam badanku yang satu ini. Itu yang dia bicara, gak sadar, bukan dibuat-buat. Tuh, tidak sadar. Nah, kalau yang masih sadar kemudian bicara seperti itu, omong kosong. Masih main handphone ada, Facebook ada, ya, Instagram ada, aktif lagi. Kemudian bicaranya fana. Ya Allah, kadzab, bohong. Kalau fana itu barang udah gak ada, sudah gak tampil di YouTube, sudah gak sempat pegang itu apa namanya, IG atau apa itu, Facebook dan lain sebagainya.
WA hilang ya. Tuh. Nah, kalau di Jakarta misalnya Wan Syekhon Al-Bahar, uang nggak ada arti, mobil dicoret, fana itu, madzub. Ya, Habib Al-Kaf Ja'far. Al-Kaf itu mobil dibuat kandang ayam, mobil-mobil mewah. Fana itu, mobil mewah, ditaruh ayam jadi kandang ayam, nggak ada harganya. Itu. Tapi kalau mobilnya dirawat, tuh, mana yang gores ya? Nanti malam bicara fana, ruh menyatu apa? Oh, bagaimana fana masih rawat barang? Kalau fana hilang dia, hilang kesadaran. Itu yang dipahami oleh para ulama. Ini penjelasan bukan saya yang jelaskan, tapi ulama-ulama terdahulu yang jelaskan. Jadi jangan tersinggung. Ya, Ibnu Qayyim yang jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Syekh Abdul Wahab Sya'rani jelaskan dalam kitab Al-Jawahir wal Yawaqit. Ya, dan Ibnu Arabi, walaupun Ibnu Arabi fana, Ibnu Arabi juga fana. Maqamnya tinggi. Ada kitab yang beliau tulis dalam keadaan pengalaman spiritual, beliau tidak sadar, tapi ada beberapa paragraf yang beliau tulis dalam keadaan sadar. Itu pun mengingkari orang yang fana masih sadar akan dunia. Itu diingkari oleh beliau.